Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihul Mahrom dari program studi Tadris Biologi IAIN Kudus tahun 2017. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu ada yang pertama 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Kemudian ada 4.1, yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Untuk materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama itu ada karakteristik biologi, kemudian ada cabang biologi, kemudian yang ketiga ada peran biologi, dan yang terakhir ada keselamatan kerja. Nah, di sini apakah kalian tahu sains dan biologi itu berbeda? Nah, di sini akan saya jelaskan yaitu mengenai karakteristik biologi, tentang perbedaan biologi dan sains. Jadi, biologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta kehidupannya, sedangkan sains yaitu ilmu pengetahuan tentang alam. Jadi, di sini ilmu biologi itu adalah bagian dari sains. Kalau sains itu kan mencakup semuanya ya. Kalau biologi itu hanya bagian dari sains, ilmu sains. Nah, lanjut ya. Di sini yang selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas, yang kedua ada bergerak, dan kemudian ada peka terhadap rangsangan. Gambar yang ketiga itu ya. Kemudian yang gambar keempat itu manusia itu makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau makan. Yang selanjutnya makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kemudian ada yang selanjutnya melakukan reproduksi, dan yang terakhir ciri-ciri makhluk hidup itu melakukan metabolisme. Kemudian tingkat organisasi kehidupan, yaitu tingkatan yang dimulai dari bagian sederhana hingga kompleks. Nah, di sini ada urut-urutannya. Yang pertama dan yang sampai terakhir yaitu ada molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, kita akan membahas yang pertama tingkat molekul, yaitu bagian yang menyusun komponen makhluk hidup. Nah, contohnya itu seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Kemudian tingkat sel. Tingkat sel yaitu unit fungsional terkecil pada bagian tubuh makhluk hidup. Nah, satu unit sel itu biasa disebut uniseluler, sedangkan yang banyak unit sel itu biasa disebut multiseluler. Kemudian ada tingkat jaringan, yaitu sekelompok sel yang terdiferensiasi karena memiliki kesamaan fungsi. Kemudian ada tingkat organ, yaitu sekelompok jaringan yang berbeda kemudian membentuk satu kesatuan yang utuh. Contohnya itu seperti mata, jantung, hati, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada tingkat individu, yaitu gabungan antara sistem organ yang saling melengkapi dan menunjang proses metabolisme tubuh. Nah, contohnya itu seperti seorang manusia, itu sudah tingkatan individu ya maksudnya. Kemudian tingkat populasi, yaitu sekelompok individu sejenis yang saling berinteraksi. Contohnya seperti populasi badak Jawa di ujung kulon. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada tingkat komunitas, yaitu interaksi antar populasi di wilayah tertentu yang menciptakan timbal balik. Jadi antara populasi dengan wilayah tertentu itu ada
ada timbal balik. Jadi populasi dengan populasi lainnya itu ada timbal balik, kayak interaksi timbal balik. Kemudian ada tingkat ekosistem. Nah, tingkat ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan atau abiotik yang membentuk keseimbangan alam. Kemudian tingkat bioma yaitu sekelompok makhluk hidup yang tinggal di lingkungan geografis tertentu. Nah, contohnya ini seperti hutan hujan tropis, padang rumput, dan padang pasir. Dan yang terakhir ada tingkat biosfer, yaitu lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup. Nah, tahukah kalian semua kalau ilmu biologi itu memiliki banyak sekali cabang? Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Di sini banyak sekali cabang dari ilmu biologi. Nah, yang pertama ada biokimia, kemudian ada biologi molekuler. Biokimia ini ilmu yang mempelajari tentang struktur penyusun komponen sel. Kemudian ada biologi molekuler ini ilmu yang mempelajari pengaturan komponen sel. Kemudian ada genetika yaitu tentang genetis pada individu. Kemudian ada sitologi, ilmu tentang struktur dan fungsi sel. Kemudian ada histologi yaitu tentang jaringan-jaringan makhluk hidup. Kemudian ada anatomi, ilmu yang mempelajari tentang struktur organ. Kemudian ada fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ. Dan ada lagi pulmonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang paru-paru. Nah, di sini banyak sekali ya cabang-cabang dari ilmu biologi. Itu ada kardiologi, endokrinologi, embriologi, taksonomi, biogeografi, virologi, bakteriologi, mikologi, botani. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya tentang pengertian dari cabang biologi ini. Nah, ini ada lagi ya. Ini ada orchidologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang anggrek. Nah, jadi semua pohon anggrek ini dapat dipelajari di cabang ilmu biologi ini, yaitu orchidologi. Kemudian ada zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian ada ornitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang burung. Kemudian entomologi, ilmu tentang serangga. Malakologi, ilmu tentang moluska. Limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perairan air tawar. Kemudian ada ichtyologi, ilmu tentang ikan. Etologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup. Kemudian ada ekologi, ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh zat kimia terhadap makhluk hidup. Nah, sebenarnya itu dari cabang biologi ini sangat banyak sekali ya. Ini hanya beberapa, mungkin baru sebagian ya yang saya sebutkan ini, masih banyak lagi. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kenapa sih ilmu biologi itu sangat penting sekali? Nah, peran ilmu biologi di sini yaitu ada banyak sekali ya, yaitu terutama pada kehidupan banyak yang mencakup hal yang positif dan negatif. Nah, di sini yang hal positifnya itu ada di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran. Kemudian ini salah ya, ada kedokteran lagi. Ada farmasi, lingkungan, energi, bioteknologi, dan industri. Nah, peran biologi pada bidang pertanian ini ada salah satu contohnya ya, yaitu digunakan untuk menghasilkan bibit unggul. Nah, jadi peran biologi ini biasanya pada banyak petani itu biasa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah bibit unggul yang kemudian mendapatkan kualitas bibit yang terbaik dari yang lainnya. Kemudian ada peran biologi dalam peternakan, yaitu digunakan untuk menghasilkan bibit unggul ya untuk peternakannya. Ini salah satunya. Biar nanti ternaknya itu juga memiliki
bibit atau kualitas yang unggul. Kemudian peran biologi pada bidang perikanan, yaitu digunakan untuk pelestarian sumber daya laut dan non-laut. Kemudian peran biologi pada bidang kedokteran itu digunakan untuk proses transplantasi organ. Kemudian di bidang kesehatan ada digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada lagi ini pada bidang farmasi, biasanya peran ilmu biologi ini digunakan untuk membantu proses pembuatan obat, vaksin, dan antibiotik. Kemudian peran biologi di bidang lingkungan ada yang digunakan untuk menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ada energi bioteknologi, yaitu digunakan bidang energi ya, maaf salah. Di bidang energi ini biasa digunakan untuk membuat energi alternatif, biogas, dan biodiesel. Kemudian ada bioteknologi, biasanya digunakan untuk merekayasa gen. Kemudian peran biologi yang terakhir ada di bidang industri. Nah, ini biasa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam industri tersebut agar berkembang secara baik ya tentunya. Nah, tahukah kalian semua, setiap melakukan praktikum biologi harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, di sini itu keselamatan kerja pada saat kita melakukan uji coba di laboratorium itu sangat penting. Nah, laboratorium sendiri itu merupakan suatu tempat peserta didik atau praktikan melakukan percobaan. Bekerja di laboratorium IPA tak akan lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya. Semua kecelakaan kerja di laboratorium dapat dihindari dan diantisipasi jika peserta didik mengetahui dan selalu mengikuti prosedur kerja yang aman di laboratorium. Nah, di sini apa saja yang harus kita kenali agar untuk menjaga keselamatan pada saat melakukan praktek kerja atau melakukan praktek di laboratorium. Yang pertama, mengenali potensi bahaya. Nah, bahaya di sini ada bahaya kebakaran dan ledakan dari zat, bahan, atau bahan yang mudah terbakar atau meledak. Kita harus harus mengetahui lah bahaya kebakaran dan ledakan dari zat tersebut agar kita dapat melakukan antisipasi. Kemudian ada bahan beracun, korosif, dan kaustik. Nah, di sini kita juga harus mengetahui bahan ini, sifat-sifat dari bahan tersebut. Kemudian bahaya dari radiasi. Kemudian menjaga keselamatan alat. Nah, di sini alatnya itu harus aman tentunya. Kemudian mudah dicari agar ketika kita melakukan praktikum itu kita bisa langsung mudah mencarinya ya, sudah tahu tempatnya di mana. Kemudian mudah diambil, mengkelompokkan alat sesuai dengan kategori. Nah, ini juga agar memudahkan kalian ya. Nah, kemudian menjaga keselamatan bahan. Nah, di sini cara menyimpan bahan laboratorium IPA dengan baik ya. Jadi kalian itu harus mengetahui, nah bahan ini itu bisa meledak apa enggak. Jadi kalau bahan ini meledak itu jangan ditaruh di tempat yang panas, nantinya takut meledak. Nah, yang korosif ini jangan ditaruh sembarangan karena sifatnya korosif ya. Dan ini ada mudah terbakar. Nah, kita itu harus menempatkan semua bahan-bahan tersebut itu di tempat yang aman agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian menjaga keselamatan pengguna. Nah, di sini pengguna itu kan sumber dari terjadinya kecelakaan ya. Nah, itu wajib mengetahui alat-alat atau bahan kimia laboratorium dan kegunaannya. Kemudian memahami bahan-bahan kimia berbahaya dan simbol atau lambang, lambing ya. Simbol atau lambang keselamatan kerja. Kemudian mengetahui sumber kecelakaan dan cara mengatasinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui agar
kita hindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, perlengkapan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini yang pertama ada jas praktikum, masker, sarung tangan, pelindung mata, respirator dan lemari uap, sepatu pengaman, kemudian ada alat pemadam, kemudian ada eye wash and shower. Nah, dan yang terakhir ada kotak P3K. Nah, ini yang perlu ini perlengkapan yang perlu disiapkan ya dalam keselamatan kerja di laboratorium. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.